bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang menganggap negeri ini sebagai negeri tauhid. Saya ditanya, dan itu adalah keyakinan saya dulu bertahun-tahun, bahwa demokrasi itu tauhid. Pernah dengar nggak demokrasi tauhid? Pernah dengar? Pancasila tauhid. Apa arti tauhid? Sesembahan selain Allah, tandingan terhadap kitab suci. Dulu saya masih meyakini demokrasi itu tauhid. Ketika ditanya alasannya apa, karena demokrasi bersumber dari Yunani. Pasti begitu, benar nggak? Oke. Saya mau tanya lagi, Khilafah Umayyah itu bersumber dari mana? Khilafah Abbasiyah, Khilafah Turki Utsmani, apakah itu khilafah yang Nabi puji? Atau itu cuma namanya khilafah tapi di dalamnya bukan khilafah? Maka dalam bahasa Inggris, dinasti Umayyah itu disebut dynasty. Jadi dinasti, apa arti dinasti? Kekuasaan yang berporos kepada keluarga, family, usrah. Kekhalifahan murni berakhir pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berakhir di situ. Maka khilafah yang akan kita perjuangkan bukan khilafah seperti Bani Umayyah, Abbasiyah atau Turki Utsmani. Sering dengar Muhammad Al-Fatih? Sering dengar? Antum dengar cuma cerita indahnya, gak dengar cerita pahitnya. Muhammad Al-Fatih dalam sejarah yang sahih ditulis, beliau sebelum digelari Al-Fatih namanya Muhammad Khan. Di pemerintahan sebelumnya, raja-raja sebelumnya di Turki Utsmani, para sultannya, dihapus ideologi atau sistem putra mahkota. Sistem meninggal raja nanti turun ke putra mahkota, itu dihapus, dianggap tidak Islami. Akhirnya ini lebih berbahaya. Apa yang terjadi? Setiap pangeran-pangeran buat kerajaan sendiri. Maka sebelum Muhammad Al-Fatih dikenal Al-Fatih, dia berperang sama saudara sepupunya, bunuh-bunuhan. Itu khilafah yang dirindukan? Enggak, saya hanya merindukan khilafahnya para sahabat yang 4. Sedangkan dari Bani Umayyah sampai terakhir Turki 1924, kita tidak pernah merindukan itu. Maka dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan, setelah beliau akan ada khilafah Rasyidin, kekhalifahan para khulafa yang Rasyidin, khulafa yang Rasyid. Apa arti Rasyid? Yang mereka cerdas dan mahdiyin, dibimbing oleh Allah SWT. Itu arti dari mahdiyin. Kemudian summa yakunu, ya, setelah itu apa yang terjadi? Disebut mulkan abban. Mulkan, apa arti mulkan? Monarki, kerajaan-kerajaan, tapi dikasih nama khilafah. Karena sistem, coba lihat sistem khilafah. Sayyidina Nabi SAW wafat, betul? Tanggal 11, bulan 11, 12 Rabiul Awal. Tahun 11 bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Apakah turun ke Ali? Turun ke anaknya, ke putrinya? Enggak. Terus bagaimana cara turunnya? Abu Bakar baru pulang setelah 3 hari. Abu Bakar cium kening Nabi yang sudah wafat secara fisik, tapi ruhnya tentunya cuma pindah alam. Lalu beliau datang, ternyata di Madinah sudah terjadi perpecahan 2 partai besar. Satu partai Muhajirin, yang kedua partai Ansar. Sudah pecah. Kata orang Ansar, kami pribumi, kami punya amir, kalian angkat saja amir kalian. Jadi dari dulu politik pribumi itu sudah sangat kental. Tapi Nabi berhasil mendidik, mengkader Abu Bakar dan Umar. Akhirnya politik pribumi itu bukan dari Islam.
pribumi harus berkuasa, itu bukan dari Islam, itu tradisi aja. Tapi ketika ada kebenaran yang lebih tinggi, kata Abu Bakar, Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari generasi Quraisy, karena Quraisy waktu itu dominan dan paling banyak berjasa dalam mengislamkan wilayah Arab. Jadi di dalam sistem itu kelihatan yang paling berjasa siapa, itu yang kemudian maju. Kata Abu Bakar, wahai Umar, ta'al ubayyuka, sinilah engkau, aku baiat engkau. Jadi baiat itu adanya untuk negara yang sah, bukan negara sempalan. Apa kata Umar? Selama engkau masih hidup, aku tidak akan terima baiat. Justru Umar mengatakan, aku ingin membaiat engkau. Maka semua yang hadir ikut membaiat. Dan orang Ansor yang tadinya sudah memilih pemimpin, itu semuanya ikut karena dibacakan satu hadis. Sekarang dibacain banyak ayat juga nggak mempan, benar nggak? Ya, malah ayatnya dipelintir-pelintir untuk kepentingan politik. Terjadilah pemerkosaan ayat di mana-mana. Semua kelompok mengambil ayat sesuka dia. Saya ini kan bukan orang politik, saya murni orang kampus, orang pesantren. Ya kalau bahasa orang ilmuwan, bolehlah disebut ilmuwan. Ya, kalau kita nyebutnya kita santri, saya ini santri. Melihat ayat Allah digiring kemana-mana, hati kami miris sekali. Cuma banyak teman saya yang takut bersuara, karena jamaah umatnya sedang terbakar oleh ayat-ayat tadi yang digoreng oleh orang-orang tertentu. Saya kemudian membaca sebuah hadis dalam hati, ya Allah, man qala bil Qur'an, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Imam Tirmizi, hadis murid dari Imam Bukhari namanya Tirmizi, hadis sahih. Siapa yang mencoba menggiring-giring Al-Quran, berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran dengan ra'yunya, dengan kepentingan kelompoknya, dirinya, mazhabnya, alirannya, maka siap-siap tempat duduknya neraka. Bahaya gak tuh? Sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Dan itu dimulai dari dunia loh. Orang itu akan gelisah. Maq'ad itu ada tempat duduk. Kalau tempat duduknya panas, gimana? Ini kan gak ada AC nih, gak ada kipas angin, karena nganggapnya Garut adem ya. Tapi akan gelisah. Itu baru gerah gimana kalau tempat duduknya api neraka. Bayangkan jika itu mereka lakukan di dunia, mereka akan gelisah setiap hari. Mau dia orang partai politik, mau dia orang yang berpakaian agamis religius, sama. Lintir ayat, ente duduk di neraka. Walaupun tubuh di dunia, perasaannya sudah gelisah. Begitu Allah mengancam orang-orang yang memelintir-melintir ayat. Saya mau tanya, di zaman Rasul ada pemilu nggak? Ada pemilu kan? Pemilu kada apa nih? Pilkada, ada nggak? Ada nggak? Maka kalau ada ayat dibawa ke pemilu, sah nggak? Haram hukumnya. Oh, Buya, Ustaz, Kiai, kan Islam tidak boleh terpisah dari politik. Lah giliran saya berpolitik dianggap Ustaz, jadi Ustaz aja, jangan terjun ke politik, digituin saya. Giliran ente kenapa boleh, ya kan? Oh, Islam gak boleh terpisah dari politik. Lah Islam ada dalam diri saya, ada dalam diri kita semua. Kita boleh dong. Tapi giliran kiai berpolitik dianggap keluar dari khitbah, benar nggak? Tapi giliran dia berpolitik dianggap sesuai khitbah, nggak adil. Ada persepsi yang tidak pas. Itu sistem pertama. Sahabat langsung baiat Abu Bakar. Ini sama dengan pemilihan langsung, tidak diwakilkan, nggak pakai coblos, langsung baiat. Ini sejarah pertama di dunia. Konflik bisa diselesaikan cukup dengan 1 hari pertemuan. Siapa yang menyelesaikan? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini sudah sangat senior, 60-an. Dia nggak ada hasrat berkuasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar menghadapi pemberontakan di zaman itu
itu dan ada nabi-nabi palsu. Jadi Abu Bakar itu tugasnya cuma satu, yang paling berat, ngurusi pemberontak. Negara dibangun, pemberontak harus disingkirkan. Susah sekali ngurus negara itu. Benar Pak ya? Susah sekali. Ngurus kampus saja ribet, apalagi ngurus negara. Ngurus rumah tangga aja ribet, konflik-konflik. Udah sekian tahun menikah masih konflik. Benar Pak ya? Padahal beliau ini wajahnya kayaknya nggak ada marah-marahnya. Di rumah pun tahu. Baik. Meninggal Sayyidina Abu Bakar wasiat, kalau saya meninggal maka yang naik Umar. Umar meninggal, apa yang terjadi? Sebelum meninggal dia buat namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Berarti Ahlul Halli wal Aqdi itu ijtihad siapa? Ijtihad ini kreasi berpikir. Siapa? Umar. Bukan dari Nabi. Ini ijtihad politik. Disetujui para sahabat, maka disebut ijma'. Jadi ijma' sahabat bahwa boleh ahlul halli wal aqdi. Kalau sekarang MPR, DPR. Bedanya dulu perwakilan fraksi-fraksinya masih belum banyak. Cuma ada beberapa kabilah. Sayyidina Ali mundur, Talha Zubair mundur, tersisalah Sayyidina Utsman. Karena beliau paling tua, beliau menjadi khalifah, umurnya sudah di atas 70. Tua nggak tuh? Tua nggak? 70 tua nggak? Apa dibalik? 71 jadi 17. Sayyidina Utsman jadi khalifah sangat senior sekali. Maka belum nggak ada aura kemarahan dalam dirinya, jadi sudah sangat matang. Sangat matang sekali. Sayyidina Utsman memimpin. Tapi dia naik, Umarnya hidup, meninggalnya karena dibunuh atau meninggal di atas kasur? Dibunuh. Orang sesoleh Umar dibunuh, bayangin. Umar itu merindukan setiap hari menjadi orang yang gugur di medan juang. Ketika Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman naik Gunung Uhud, Gunung Uhud bergetar, grogi dinaiki Rasulullah, karena tiada satu gunung, satu batu diinjak oleh baginda Rasul SAW, melainkan batu itu bersalam kepada Nabi, mengucapkan salam kepada beliau. Ini bukan lagi lewat, Nabi naiki. Itu gunung bergetar. Bergetar itu Gunung Uhud, satu-satunya gunung yang Nabi naiki. Apa kata Nabi? Nabi hentakkan kakinya, Nabi mengatakan, wahai Uhud, kami cinta engkau, engkau cinta kami. Tenanglah, di atasmu ada Rasul Allah, ada Siddiq, yaitu Abu Bakar, ada 2 orang syahid. Jadi Nabi sudah mengabarkan bahwa 2 orang ini akan meninggal dalam keadaan syahid. Begitu Rasulullah diberikan ilmu kunci-kunci takdir. Nabi sudah dikasih tahu, hatta cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Husain sudah dikasih tahu cara matinya. Jadi ketika Nabi di jalan, beliau ngomong, aku mencium aroma darah Husain sedang disembelih. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah untuk melihat masa depan. Nah, itu Rasulullah SAW. Sayyidina Umar mati dibunuh. Sayyidina Utsman, beliau awalnya aman-aman aja. Kirimlah Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, mau jadi gubernur di Mesir. Apa yang terjadi? Di tengah jalan tiba-tiba ada pembawa surat. Dulu pembawa surat nggak boleh diganggu, nggak boleh dibunuh. Yang bunuh pembawa surat, semua wilayah boleh membunuh wilayah itu, boleh ngancurin wilayah itu. Ini misalnya nih, ada orang kirim, misalnya ini kerajaan Garut misalnya, ada kerajaan dari Betawi kirim surat, di tengah jalan ada satu wilayah membunuh pembawa surat, itu wilayah boleh dibunuh oleh semua negara, oleh semua kerajaan. Begitu hukumnya dulu. Maka kalau ada pembawa surat, dia ada
semacam bendera khusus, bergerak cepat dengan kudanya atau dengan ontanya, tergantung apa yang dia gunakan. Biasanya pakai kuda. Sampai di satu mana ganti kuda, terus begitu terus. Tiba-tiba ada pembawa surat, bawa surat baru, SK baru membatalkan SK dia jadi gubernur. Kira-kira gimana? Saya nih atau Pak John ini diangkat jadi gubernur atau diangkat jadi pejabat, tiba-tiba baru mau naik panggung diturunin lagi, dibatalkan. Kesel nggak? Udah malu, mau pulang nggak enak. Teman kita aja mau berangkat umroh nggak jadi kan, waktu ada yang mengkhianati jamaah itu. Tahu kan kejadiannya dulu, travel Natal, malu pulang. Ya udah main-main ke Singapura dia. Yang penting pulangnya bawa oleh-oleh. Udah tasyakuran mau umroh. Tahu-tahu nggak jadi berangkat. Malunya bukan main. Apalagi Muhammad bin Abi Bakar udah mau jadi gubernur, raja di wilayah Mesir. Ternyata di cancel. Beliau sih nggak masalah, tapi orang-orang sekitarnya marah. Kembali ke Madinah, orang-orang ini yang sekitarnya yang sedang menjilat Muhammad bin Abi Bakar, kemudian mengepung Sayyidina Utsman 40 hari 40 malam. Hari ke-40 Sayyidina Utsman lagi baca Quran ditusuk. Coba perhatikan, lagi baca Quran ditusuk. Begitu orang-orang radikal dari masa sahabat melakukan sesama muslim, memperlakukan orang-orang yang soleh. Udah jelas nih baca Quran, itu beriman gak tuh orang? Tapi bagi mereka beda politik, beda iman. Ini mereka nih, kaum radikal, kaum ekstremis. Puncaknya nanti jadi bughot. Jadi bughot itu ada di dalam kitab, ada di Quran. Surah Al-Hujurat tentang bughot. Bughot ini kelompok yang melampaui batas, sekarang disebut teroris. Kalau benar itu kawan-kawan kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama ini, dia pasti nyadar ini. Ada loh bughot gak boleh. Maka dalam semua kitab akidah Ahlussunnah, haram keluar memberontak dari pemerintahan yang sah. Haram hukumnya. Lanjut, Utsman meninggal. Siapa yang naik? Sisa perwakilan cuma Sayyidina Ali. Maka semua perwakilan membaiat Sayyidina Ali, termasuk lawan politiknya Talha Zubair. Lawan politik tapi kemenang. Baiat, dan itu di awal Zulhijjah. Langsunglah ini orang berdua sahabat pergi ke Mekah. Ternyata tahun itu Sayyidina Ali tidak umrah, tidak haji. Sedangkan semua gubernur Utsman sedang haji. Utsman dibunuh di bulan haram. Dibunuh di bulan haram. Dia lagi baca Quran, gubernurnya, panglimanya semua sedang haji. Bayangin coba. Emang sudah konspirasi. Ternyata surat tadi itu ada stempel cincin Rasulullah yang dulu jatuh di sumur, diambil oleh orang, dimanfaatkan. Sayyidina Utsman meninggal, Ali naik, muncullah hoax di mana-mana. Orang bawa hoax, Talha Zubair jalan, tapi orang bawa hoax dari Madinah pindah ke Mekah. Maka kota suci pun tidak luput dari kabar hoax. Tempatnya suci, tapi orang-orangnya kan belum tentu suci. Benar nggak? Orang yang haji umroh pasti suci nggak? Belum tentu, apalagi kabarnya. Coba aja lihat. Kadang-kadang yang jualan di situ belum pernah umroh deh, belum pernah haji deh. Takut dia mau haji umroh. Berkembanglah hoax di Mekah bahwa Ali adalah otak pembunuhan Utsman, karena dalam teori-teori konspirasi yang paling diuntungkan dari suatu kejadian itulah provokatornya, itulah intelektualnya. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung ya? Mengerikan nggak nih? Mengerikan. Tersebarlah kabar
bahwa Sayyidina Ali pembunuh Utsman. Semua gubernur, kecuali ada 2 gubernur, Abu Musa al-Asy'ari di Irak, kemudian Muawiyah. Abu Musa al-Asy'ari pro kepada Ali, sedangkan Muawiyah pro kepada almarhum yang baru wafat, Sayyidina Utsman. Pecah. 2 orang ini gak ikut umroh, gak ambil haji. Semua amir-amir, semua raja-raja daerah, semua sultan-sultan kira-kira kalau diaslikan sekarang haji umroh, kecuali 2 orang ini. Dan mereka bawa pasukan ketika pergi haji dan umroh. Itu pasukan langsung dibawa ke Madinah, ingin mengepung Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Kata Talha Zubair, wahai Bunda Aisyah, jika engkau izinkan kami perang, kami perang. Jika engkau ikut perang, kami ikut perang. Karena Sayyidatuna Aisyah seorang istri Nabi, Ummul Mukminin. Kalau Nabi itu Ummul Mukminin, berarti Nabi kan Abul Mukminin. Ummul Mukminin artinya apa? Bapak orang beriman. Abul Mukminin, bapak orang beriman. Nah, ini ilmu yang saya buka di luar, di pengajian. Abul Ruh, yang lagi banyak diingkari banyak orang. Bahkan ustaz aja nggak ngerti coba. Istri Nabi dipanggil Ummul, tentu beliau Abul Mukminin. Dalam istilah ilmu ma'rifat disebut Abu Ruh, bapaknya Ruh. Ya, nantilah kajian-kajian kerohanian nanti. Tapi kira-kira itu clue. Sayyidatuna Aisyah kemudian mengizinkan para gubernur untuk mengepung Sayyidina Ali. Kepunglah Madinah. Tapi Sayyidina Ali ini kan ahli strategi perang. Semacam demo, nuntut Ali, ente bertanggung jawab. Kata Sayyidina Ali, siapa yang bunuh Utsman? Saya tidak pernah bunuh Utsman. Utsman itu masih saudara saya. Kenapa? Saya menikahi Fatimah, sedangkan Utsman menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Berarti saudara apa namanya nih? Saudara ipar istrinya. Masih saudaraan. Gak mungkin mereka bunuh-membunuh. Mereka dulu sama berjuang di medan juang. Bisa ngikutin? Napas ya. Setelah itu Sayyidina Ali cuma ngomong, saya nggak salah kok. Sayyidina Ali tidak menguasai sosial media seperti sekarang ya. Boleh kan bisa tinggal pakai video ya nggak? Sebarin. Kan dulu nggak ada. Hoax terus berkembang. Tapi matahari sudah hampir terbenam. Matahari yang terbenam kira-kira jam 5, setengah 6. Makanya demo jangan diteruskan setelah jam 5, karena pasti ada penyusup. Ini saran saya kepada adinda, para mahasiswa. Saya juga aktivis dulu ya. Ini pelajaran dari riwayat ini. Pelajaran besar dari riwayat ini. Besar sekali pelajarannya. Kalau sudah mau gelap, jangan sebelum jam 5 pulang. Karena nanti ada yang nyusup kepada kalian. Berbajah mahasiswa, tapi dia adalah setannya mahasiswa. Dia provokatornya mahasiswa. Karena orang kalau lagi rame, tinggal di panas-panas itu, suram, lempar, tinggal ambil batu, lempar. Satu melempar, semuanya ikut melempar. Bahaya sekali. Orang sesuci Ali, sebening kolbu Aisyah, sedahsyat Talha Zubair. Kurang apa ini sahabat? Kurang apa mereka? Secerdas Abdullah bin Amr bin As, kurang apa mereka? Tapi masih kena hoax. Jadi wali besar aja kena hoax, apalagi wali-wali gak jelas kayak kita ya. Wali apa nih? Wali murid. Ya. Wali seperti Sayyidina Ali bisa kena hoax. Apalagi sekelas kita yang belum tentu makomnya di sisi Allah apa. Akhirnya udah terbenam matahari. Apa yang terjadi? Ada sahabat Nabi yang salah satu dari 2 di Talha dan Zubair ini dibunuh oleh seseorang penyusup. Tapi datangnya dari tentara Sayyidina Ali. Terbunuhlah, maka ada kabar Talha
terbunuh, qutila Talha, qutila Zubair, kira-kira begitu. Terbunuh sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ternyata mereka tahu siapa yang harus dibidik. Yang dibidik adalah lawan politiknya Ali, yaitu Talha dan Zubair. Pintar sekali itu orang. Orangnya siapa? Itu rahasia ya. Itu yang nanti bakal jadi Khawarij. Orang ini nggak tahu, tiba-tiba datang dari barisan Sayyidina Ali, Yusuf. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, itu bukan tentara saya. Karena instruksi dari beliau tidak boleh mengangkat senjata, nggak boleh melukai siapa saja. Karena di sana ada istri Rasulullah SAW, ada Talha dan Zubair, dijamin masuk surga. Tapi sahabat yang dijamin masuk surga sudah terbunuh. Apa yang terjadi setelah itu? Semua yang sedang merindukan Utsman, yang sedang sedih dengan Utsman, tambah sedih dengan meninggalnya sahabat ini. Mereka mengamuk, terjadilah tumpah darah. Tapi karena yang dilawan Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Kalah semua. 5.000 lebih tentara Aisyah, Talha, Zubair mati. 1.000-an tentara Ali mati. Sama-sama muslim, sama-sama bersyahadat, dan sebagian adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi di tataran sahabat aja bisa begitu, apalagi cuma kiai, apalagi cuma habib, apalagi cuma ajengan. Jadi jangan kaget kalau Habib nanti kontra dengan Habib, kiai kontra dengan kiai, ulama kontra dengan ulama. Itu sudah sunnatullah. Nabi mengatakan, jadi jangan sok-sokan mahasiswa. Ente baru di dunia ini, ane juga baru. Ya. Dulu mereka sudah mencoba menyatukan umat, tidak berhasil. Kita jangan sok-sok jadi pahlawan. Nabi mengatakan, "Ma ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Yang hidup setelahku akan melihat ikhtilaf yang luar biasa. Tapi Nabi kasih clue biar aman. Alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Sunnahnya Nabi, berbeda itu rahmah, bercerai-berai itu azab. Itu maknanya. Nabi pernah naik mimbar doa, ya Allah jangan buat umatku mati kelaparan, amin, kata Jibril. Hadis Muslim itu, ada di Tirmizi juga. Nabi doa lagi, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan tenggelam, amin. Tapi yang ketiga, Allah la tahlik ummati ba'duhum ba'dha, jangan jadi umatku saling membunuh, saling menghancurkan satu sama lain. Jibril diam. Nabi lebih mengerti dari Jibril, tapi Nabi berharap ini takdir bisa digeser enggak? Karena yang bisa menggeser takdir itu doa. Ternyata takdir ini tidak bisa digeser. Maka nikmatilah perbedaan, jangan dijadikan sebagai siksaan. Orang beda faham itu tuh biasa aja. Oh ini di pertentangan dengan ayat. Ayat yang mana? Bertentangan dengan ayat atau bertentangan dengan pemahaman kita terhadap ayat? Itu beda loh. Ini adinda mahasiswa, kalau bedakan, orang berbeda dengan ayat, berbeda makna dengan berbeda faham dengan pemahaman kita terhadap ayat. Contoh, surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Hukum Allah, apa yang disebut hukum Allah? Kawan-kawan itu bayangkan hukum Allah itu kalau maling potong tangan, zina dirajam, apa lagi? Ghanimah, faid. Itu hukum jinayat, ada hukum yang lain. Ada hukum ibadat, ada hukum muamalat, ada hukum kerohanian, ada hukum akidah. Itu nanti coba cek. Rasulullah awal berdakwah di Mekah langsung potong tangan nggak diterapkan? Di Mekah 13 tahun lebih lama. Hukum potong tangan itu belakangan di Madinah baru diterapkan. Setelah kuat iman mereka, struktur kenegaraan sudah bagus, aparatnya sudah lengkap, baru itu diterapkan.
belakangan, hatta jilbab aja baru belakangan diterapkan. Belakangan semua itu diterapkan. Kalau mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang disebut negara Islam itu bukan yang menerapkan itu dulu, tapi yang dimulai dari akidah dulu. Coba lihat di Pancasila itu ada nggak yang bertentangan dengan Islam? Kalau itu disebut tauhid, coba pertama apa? Sama dengan ayat apa isinya? Isinya sedang menjelaskan ayat apa? Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Sama. Islami nggak tuh? Oke, yang kedua apa? Adil. Apa kata Allah? Ya adilu, berbuat adil lah kamu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, lagi surah Mumtahanah. Allah suka pada orang adil. Apalagi ketiga, persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum, surah Al-Hujurat. Sampai rukun kelima, Pancasila kelima, sila kelima. Itu ada dalilnya semua. Kalau mau pakai dalil-dalil banyak, ya. Kurang Islami apa? Oh ini belum hukum potong tangan belum. Nah, tunggu dulu. Hukum potong tangan itu berlaku ketika negara ini sudah betul-betul tasdik semuanya. Baru nanti berlaku ketika Al-Imam Al-Mahdi muncul. Kabar ya dia. Kan sekarang lebih banyak kejadian akhir zaman, benar nggak? Nanti itu akan berlaku lagi, akan diterapkan kembali secara utuh, nggak ada orang yang menolak. Tapi kayaknya nggak bakal terjadi sih nanti. Nanti nggak ada orang jahat. Imam Mahdi kalau keluar nggak ada orang jahat, baik semua, nggak ada korupsi, nggak ada kezaliman. Nanti bukan kita negara yang sudah ada terus kita pecah belah, enggak. Masih bisa kuliah. Di Suriah sulit loh kuliah. Di Irak sekarang sulit kuliah. Bahkan mereka cari suaka keluar. Saya waktu bertugas dakwah di Eropa, itu di mana-mana ada lagi tempat. Orang-orang dari Suriah, dari mana-mana pergi mencari suaka. Tidurnya berkolong langit. Jadi ada satu tempat nggak dipakai, mereka ngumpul di situ semua. Orang-orang Nigeria yang sekarang juga dihantam oleh Boko Haram, sama. Somalia sama. Sudan sama. Mau kayak mereka? Hah? Ini sudah nikmat loh, kalian nggak syukur. Coba ngumpul-ngumpul di Cina. Antum ke Cina, ngumpul-ngumpul 5 orang, datang polisi. Kalau ini malah ditemenin kita sama polisi ya. Kasih Pak ya. Saya dulu benci juga sama orang kayak dia ini. Maka kita bilangin di Mabes, janganlah intel-intelin kita, temenin aja kita dakwah. Bener, saya ditemenin sekarang. Makasih Pak ya. Semoga ini tanda kalau tidak ada kebencian, tidak ada kemunafikan dalam diri kita untuk masalah cinta negeri ini. Ya, amin. Insya Allah. Coba antum, kalau perang bisa kuliah nggak? Orang Ukraina sekarang bisa kuliah nggak? Nggak bisa kuliah. Boro-boro mau kuliah, mau makan aja susah. Jadi jangan berpikir perang itu enak. Perang yang enak itu nggak ada, kecuali bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun banyak munafiknya. Ada 300-an munafik bersama Rasul. Nabi ngerti, tapi kan Nabi kan nggak boleh mengkalamkan dia munafik sampai dia menunjukkan kemunafikannya. Nabi pun nggak boleh tuduh-tuduh munafik. Sekarang kan orang main munafikin orang lain ya. Oh itu kiai munafik tuh, ustadz munafik tuh, gampang sekali. Dia nggak sadar bahwa setiap kita ini punya potensi kemunafikan tuh sama semua. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Yang merasa dirinya nggak munafik, dia munafik sebenarnya. Coba aja lihat diri kita, berapa banyak munafik, mulai dari munafik mata, telinga, ya. Katanya ghaddul basar, menukik mata, ya lewat yang bening dikit ngeliat. Mau cowok mau cewek sama aja. Buktinya di zaman Sayyidina Yusuf yang jelalatan siapa? Ibu-ibu. Kalau sekarang mas-mas, AA ini ya, sama aja. Maka di Quran itu disebutkan hamma biha, hammat bihi. Hamad, ada himmah,
Ini nggak dosa. Hama itu ada bersitan sedikit di hati, dibersihkan Allah. Bersitan apa? Biasa manusiawi. Sayyidina Yusuf itu. Apalagi kita yang bukan Yusuf, paling adanya AA Ucup. Ya. Baik. Dari Sayyidina Ali, beliau kemudian berlanjut perangnya melawan Muawiyah. Muawiyah pakai strategi yang belum pernah diketahui Sayyidina Ali, yaitu diplomasi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya udahlah kita damai aja lah. Utusan diplomat dari Sayyidina Muawiyah ngomong ini, namanya Abdullah bin Amr al-As. Ya udah kalau gitu kamu duluan ya, turunkan dulu khalifahmu Ali, habis itu saya maju. Maka berdirilah Abu Musa al-Asy'ari ketika perang Siffin. Saya utusan Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin menyatakan bahwa Ali untuk kebaikan umat siap turun. Titik, turun. Berdirilah Abdullah bin Amr bin As. Dia kan nggak ngomong apa-apa ke Abu Musa al-Asy'ari, naik. Abdullah bin Amr nggak bilang bahwa Muawiyah akan turun, mundur, enggak. Dia cuma bilang, ntar kamu naik, habis itu saya naik. Diplomasi, kalau diplomasi ini pinter-pinter ngomong, harus belajar mantik dengan baik, logika, ilmu logika dengan baik. Selesai Abu Musa al-Asy'ari menurunkan Ali, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, baik, saya terima penurunan Sayyidina Ali dan saya naikkan Muawiyah. Naik, bingung Abu Musa al-Asy'ari, gak bisa ngapa-ngapain, kan diplomasi. Kacau itu. Tentara Sayyidina Ali waktu itu hampir menang, cuma karena Muawiyah memerintahkan naikkan mushaf, kita buat diplomasi. Sayyidina Ali kemudian mundur dan buat diplomasi tadi. Ini siasat luar biasa, karena Abdullah bin Amr pernah bertugas di Mesir, pernah ketemu orang Persia, pernah belajar dengan orang Romawi, jadi dia tahu cara berdiplomasi dengan baik. Sayyidina Ali ilmuwan, ahli strategi perang, bukan ahli diplomasi. Maka orang-orang beliau kalah. Seandainya Sayyidina Ali kirim Abdullah bin Abbas, itu menang. Tapi Abdullah bin Abbas masih muda, dia nggak enak, ente aja Abu Musa. Naiklah Abu Musa, kalah diplomasi dengan Abdullah bin Amr bin As. Maka turunlah Sayyidina Ali dengan sistem diplomasi. Udah berapa sistem pemerintahan? Pemilihan? Pertama pilihan langsung, 2 ditunjuk, 3 perwakilan, 4 perwakilan, kelima tadi apa? Diplomasi. Setelah diplomasi, meninggal Muawiyah, dia kemudian mengangkat, sebelum meninggal mengangkat putra mahkota Yazid bin Muawiyah, yang nanti lewat tentara dia terbunuh Sayyidina Husain. Ada namanya Ibnu Ziyad, gubernur yang sangat ganas sekali di Irak. Dia tentara dia membunuh Sayyidina Husain. Yazid bin Muawiyah diangkat. Maka sahabat-sahabat kemudian menyesal. Mereka diam dulu ketika terjadi diplomasi. Abdullah bin Umar nyesal, Abu Hurairah nyesal semua. Begitu politik dari dulu, banyak penyesalan, kawan jadi teman, teman jadi kawan, jadi lawan, begitu terus. Udah berapa sistem tadi? 5. Udah tambah. Muawiyah ke anaknya apa? Keturunan, monarki. Itulah khilafah Abbasiyah, Umayyah sampai terus. Kesultanan Islam di negeri ini semuanya monarki. Itu bukan sistem Islam, tapi diadopsi dari Persia dan Romawi. Kenapa orang tidak mengatakan itu tauhid? Kok yang dianggap tauhid cuma demokrasi? Persia, Romawi punya sistem monarki. Demokrasi itu apa istilahnya? Bentuk kritik terhadap feudalisme. Aristoteles, Plato, Socrates itu membantah itu, maka dibuatlah demokrasi. Socrates gagal. Socrates sampai bunuh diri, minum racun. Bayangkan. Ya. Jadi teman-teman, urusan politik ini nggak ada habisnya. Nanti bakal begitu lagi. Dan Nabi mengatakan,
setelah mulkan aban, monarki yang masih menggigit kitab suci, akan muncul namanya khilafah ala minhajin, kekhalifahan. Sebelumnya ada mulkan jabaran, monarki, kekuasaan yang otoriter, dia kerajaan otoriter. Berarti bukan demokrasi ini. Coba lihat, yang masih pakai monarki di mana? Saudi, lagi. Yang murni cuma Saudi. Berarti zaman monarki otoriter sudah mulai berakhir. Sekarang zaman demokrasi. Maka demokrasi itu adalah masa transisi dari monarki otoriter kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Maka semua orang, semua kelompok, semua pergerakan sekarang merindukan khilafah, tapi mereka lupa belakangnya ala minhajin nubuwah. Apa arti nubuwah? Ilmu tentang Allah. Ilmu itu turun ke dalam ruh, penuh dengan rahmat kasih sayang. Maka minhaj nubuwah adalah kekhalifahan yang dibangun dengan kasih sayang, bukan dengan berontak, bukan dengan bugot. Ya, ini materi saya sudah dari jauh-jauh hari. Dari awal-awal jadi dosen, saya jadi dosennya kelaka ya, baru 2012. Bapak tahun berapa? Sebelumnya? Oh sama. Pak Rektor? 98. Aduh, sesepuh kita nih. Ya, Bapak tahun berapa? 99. Waduh, saya cungkangan deh. Sepuh semua ini. Saya mau alaf ya, kita mau alaf ya. Dari awal saya ngajar tentang aliran-aliran dalam Islam di UIN, sampai kemudian pindah ke IIKI, saya mengajarkan hal ini dan sama. Jadi ini materi bukan materi pesanan. Ini sudah konsep saya dari dulu ya. Jadi teman-teman jangan kadang melihat ada lambang itu terus pesanan enggak. Ini murni bagi saya. Siapa yang merawat negeri ini maka saya support. Siapapun, mau kelompok, mau lembaga resmi negara, mau pengajian, mau majelis taklim, mau halakoh kecil, mau majelis sholawat, fa'ana ma'akum. Saya bersama antum. Kenapa? Kalau negeri tidak aman, maka tidak mungkin buat pengajian, gak mungkin buat kampus, gak mungkin bisa sekolah, gak bisa ngapa-ngapain. Semoga Allah jaga negeri ini, walaupun kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Udah mau jam 11. Udah ya? Ada tanya jawab? Udah mau Jumatan? Cukup? Gimana? Ada satu pertanyaan Bu, satu mahasiswa sama mahasiswi, silakan. Oh baik, Ya, silakan pilih. Teman-teman boleh ajukan tangan siapa yang akan bertanya? Ya. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayan. Saya perwakilan dari PJIMM Kabupaten Garut. IMM. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, ada dua pertanyaan yang pengen saya sampaikan terkait penyampaian barusan. Pertama, ketika kita berbicara mengenai radikalisme, artinya kita sedang berbicara nalar, pemikiran dan pemahaman yang jelas-jelas sulit untuk diamankan. Pertanyaan saya di sini bahwa bagaimana Pak Densus, Pak Polisi, selaku keamanan negara dalam mengidentifikasi individu atau kelompok tertentu memiliki pemahaman radikalisme yang jelas-jelas kita sadari bersama bahwa pemahaman bersifat tidak berbentuk dan fluktuatif. Lalu pertanyaan kedua, isu radikalisme di negeri kita ini selalu disandingkan dengan kata terorisme, dan lagi-lagi selalu menyebutkan pada satu agama, yakni agama Islam. Sedang kita sudah ketahui bersama bahwa Islam tidak demikian adanya dan masih ada agama lain di negeri ini. Pertanyaan saya, atas dasar ketidaksukaan apa negeri ini
sehingga selalu menyudutkan kami selaku umat Islam seolah pelaku dalam hal tindak radikalisme dan terorisme. Dan isu ini selalu dikembangkan ketika umat Islam hendak memasuki bulan suci peribadahan dan hari-hari besar agama Islam. Itu jawab Pak Joni ya. Begitu Pak Nida. Terima kasih. Ya, saya kan bukan orang Densus. Ya, yang jawab Pak Joni. Silakan Pak. Tampung dulu. Tampung dulu aja. Oke. Oke, terima kasih. Dari mahasiswinya ada nggak? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah Cukup ya. Cukup. Kelas. mau? Oke, mahasiswa diwakili oleh mahasiswa juga ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya perwakilan dari PC Ibnu Kabupaten Garut. Ini menanyakan terkait melawat NKRI dan kebinekaan dari ancaman radikalisme. Radikalisme selama ini dianggap tumbuh subur dalam pendidikan pondok pesantren, sekolah agama ataupun madrasah. Tetapi dalam laporan terbaru disebutkan bahwa radikalisme juga mengintai perguruan tinggi, ya termasuk organisasi-organisasi eksternal yang berbaur keagamaan. Mungkin itu dari segi ancaman radikalisme untuk kalangan mahasiswa. Pertanyaannya, implementasi dari nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham radikalisme seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak ada yang nanya untuk saya, itu pertanyaan komprehensif semua. Tapi sebelum saya tutup, nanti saya serahkan ke Pak Joni. Ya, nanti saya turun. Tidak, saya nggak sepakat kalau dianggap teroris itu identik dengan Islam. Ya, yang ada teroris itu ada pada sosok personal orang yang kebetulan sekarang bajunya Islam. Tapi juga ada teroris di agama apa aja. Maka teroris itu bukan musuh daripada memusuhi satu agama, tapi teroris itu adalah musuh semua agama. Teroris adalah musuh semua agama. Dan tadi itu bukan bahasa Anda, saya yakin ya. Bahasa mahasiswa nggak begitu, itu bahasa titipan gitu. Ya. Coba ingat, ini bahasanya. Saya memahami Islam, Islam saya suci, tapi pemahaman saya terhadap Islam suci nggak? Anda berislam, Islam Anda suci, tapi pemahaman Anda suci nggak? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Di mana muncul radikal? Radikal itu ketika pemahaman saya anggap sesuci agama yang saya yakini. Maka ketika ada orang beda faham dengan saya anggap dia menyerang agama saya. Saya misalnya nih, saya nggak senang dengan Pak Joni nih. Pemahaman dia nggak cocok sama saya. Bukan berarti saya sedang menyerang agama dia. Saya cuma berbeda faham dengan dia, bukan berbeda agama. Tolong Anda mahasiswa, jangan seperti orang yang nggak sekolah. Anda orang yang high educate, edukasinya tinggi. Tolong bedakan ayat suci dengan pemahaman kita yang belum tentu suci. Islam suci, gerakan Islam belum tentu suci. Islam satu, tapi umat Islam tidak satu. Siapa yang jamin pemahaman saya lebih benar dari Anda? Kan nggak ada. Sebagaimana tidak ada jaminan pemahaman Anda lebih benar dari saya. Siapa yang menjamin bahwa mazhab saya lebih benar dari Anda? Sebaliknya, mazhab Anda juga belum tentu lebih benar dari saya. Wah, tidak ambigu nih, gak hitam putih nih, kan gitu. Kebenaran cuma satu dari Allah. Iya, kebenaran dari Allah satu. Allah, ente Allah, kan bukan. Kita kan bukan Allah, kita ibadullah, kita hamba Allah, sedang berusaha mendekati Sang Maha Benar.
usaha mendekati yang maha benar disebut ijtihad. Bisa salah, bisa benar. Coba kalau memanah kan ada lingkarannya, benar? Mana yang paling mendekati, bahasa Arabnya musibun, mengenai, maka disebut dalam bahasa Arab kalau kita berijtihad, wallahu a'lam bis-shawab, shawab, bukan hak. Al-haq dari Allah, kalau dari kita kebenarannya disebut shawab. Jadi ulama kalau sedang berusaha mencapai kebenaran belum disebut hak, disebut shawab. Jadi ketika ada orang nggak sepakat dengan Anda, dengan organisasi Anda, ini kan tadi NU, IMM, tahu dari mana? NU lebih benar dari Muhammadiyah, Muhammadiyah lebih benar dari NU, kan nggak ada jaminan. Mereka NU Muhammadiyah sedang berjuang mencapai kebenaran, makanya ayatnya mengatakan fastabiqul khairat, berjuanglah sama-sama, berlomba-lomba untuk khair. Khair itu yang terbaik, dan khairnya bukan satu, khairat. Khairat bahasa Arab artinya apa? Muslimah satu orang, muslimat berapa orang? Khairah satu, khairat banyak. Maka saya meyakini yang diambil NU itu khair, yang diambil Muhammadiyah itu khair, yang diambil oleh pergerakan HMI khair, kami khair, semuanya khair. Ya, kira-kira seperti itu. Langsung pergi deh kan, karena nggak bisa terima. Ya, kayak gini karakter mahasiswa kita sekarang. Ya, nggak siap berbeda pendapat. Ini saya mau nanya lagi, saya beda dengan antum itu beda dengan agama antum nggak? Saya beda dengan antum nih, beda dengan agama antum nggak? Hah? Bedanya dengan apa? Pemahaman. Tolong ingat istilah ini. Agama suci, pemahaman agama tidak suci. Coba diulang. Agama suci, pemahaman agama tidak suci. Ini yang harus itu yang bisa melunturkan radikalisme. Nggak bisa ditangkap, nggak bisa. Orang ditangkap itu cuma badannya yang terpenjara, pikirannya belum. Makanya saya melihat aparatur negara sekarang sudah mulai insaf. Mereka mulai kemudian memasukkan cara melunturkan radikal lewat pemikiran. Masuk ke, jadi di tempat-tempat mereka itu nggak ada lagi penyiksaan setahu saya. Yang ada mereka sedang diajak berpikir. Ya, maka saya meyakini tidak ada namanya menyerang Islam di negeri ini. Yang ada orang yang berkendara dengan kendaraan Islam lalu menyudutkan Islam itu sendiri. Jadi tidak ada namanya menyerang Islam. Ya, siapa yang ditangkap kemarin itu kan ustadz. Saya ustadz juga, saya nggak ditangkap. Kurang ustadz apa saya dengan dia? Dia ternyata mengatakan demokrasi tauhid, Pancasila tauhid. Itu makar ke negara. Pasalnya lain, bukan menghancurkan Islam dia, enggak. Itu berbahaya loh. Sangat berbahaya. Ya, Anda bisa hidup di sini karena keberkah daripada hasil ijtihad ulama-ulama kita dulu. Lahirlah Pancasila. Jadi sekarang di Indonesia udah nggak ada apa-apanya dibandingkan Saudi. Ente ngumpul di Saudi buat sholawatan, ditangkap, dibubarin minimal. Saudi loh. Indonesia ngumpul di mana aja bebas. Kita ini kurang bersyukur, makanya nggak ada keberkahan, kurang bahagia jadinya. Ya, termakan oleh hoax. Maka saya berharap ayo ngobrol lebih banyak dengan ulama-ulama yang waras, bukan orang-orang yang suka dengan konspirasi dan hoax. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Pak Joni, karena pertanyaan Ananda tadi, Adinda itu tuh Bapak itu ya. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi radikalisme? Kan dia nggak berfisik, gitu, benar nggak? Silakan jawab Pak ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.